Halo semua, welcome to my channel bersama Eti Priscian Dewi and thanks for watching this video. Adanya faktor risiko bahaya di lingkungan kerja, khususnya perkantoran, sangat perlu diwaspadai. Nah, topik yang akan kita bahas kali ini adalah keselamatan dan kesehatan kerja di perkantoran. Rata-rata orang bekerja di kantor selama 8 jam per hari. Terdapat banyak pekerjaan di tempat kerja, di mana setiap pekerjaan pasti memiliki risiko dan bahaya yang semuanya dapat menimbulkan penyakit akibat kerja maupun kecelakaan akibat kerja. Tujuan penerapan K3 di perkantoran yang pertama, mencegah dan mengurangi penyakit akibat kerja dan penyakit lain serta kecelakaan kerja pada karyawan. Yang kedua, mewujudkan kantor yang sehat, aman, nyaman, dan karyawan yang sehat, bugar, dan produktif. Potensi bahaya K3 di perkantoran, yang pertama ada bahaya fisik. Nah, bahaya fisik merupakan bahaya di tempat kerja yang dapat mengancam keselamatan secara fisik. Bahaya ini paling umum ditemui dan dapat menyebabkan cedera, penyakit, ataupun kematian. Jenis bahaya yang termasuk dalam kelompok ini adalah temperatur ruangan yang tidak ideal, kualitas udara di dalam ruangan yang tidak bagus, suara yang terlalu bising, dan paparan radiasi baik dari matahari maupun UV buatan. Yang kedua ialah bahaya kimia. Bahaya kimia dapat terjadi karena paparan bahan-bahan kimia. Tiap tempat kerja pasti tak lepas dari bahan kimia, misalnya produk pembersih hingga produksi bahan kimia dalam skala penuh. Bahan kimia harus ditangani dengan benar, mulai dari penyimpanan dan penggunaan. Bahaya kimia dapat menyebabkan penyakit, kebakaran, maupun kerusakan properti. Kemudian yang ketiga ada bahaya biologi. Saat bekerja, karyawan rentan mengalami masalah kesehatan karena penyebab bahaya biologis, diantaranya seperti bakteri, virus, serangga, dan hewan. Potensi bahaya lain seperti jamur yang dapat terjadi karena ruang terlalu lembab. Nah, kemudian bahaya ergonomi. Bahaya yang termasuk dalam kelompok ergonomi misalnya musculoskeletal disorders. Penanganan material secara manual, pencahayaan, sistem kerja shift, dan peralatan yang digunakan bagi pekerja. Bagi sebagian jenis pekerjaan, peralatan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Kemudian yang kelima ada bahaya psikososial. Ada potensi bahaya lain yang kerap diabaikan di tempat kerja, yaitu bahaya psikososial. Dalam kelompok ini, yang termasuk bahaya kesehatan karena stres, kekerasan, perundungan, dan berbagai perilaku yang mungkin terjadi di area perkantoran. Nah, yang terakhir ada bahaya keselamatan. Bahaya keselamatan yang mungkin dialami karyawan saat bekerja, salah satu contohnya berkaitan dengan bahaya karena sistem kelistrikan di tempat kerja. Ada pula bahaya yang terjadi misalnya saat mengemudi. Masalah K3 perkantoran yang masih sering terjadi antara lain seperti penataan dokumen dan peralatan yang tidak aman, penataan kelistrikan yang tidak aman, posisi kerja yang tidak ergonomis, penempatan apar yang tidak sesuai, kondisi hidran di dalam gedung yang terhalang, kondisi tangga darurat yang tidak sesuai. Nah, kemudian standar pelaksanaan K3 di perkantoran yang perlu diperhatikan. Yang pertama dari segi keselamatan kerja, yaitu seperti pelaksanaan pemeliharaan dan peralatan ruang perkantoran, desain alat dan tempat kerja, penempatan dan penggunaan alat perkantoran, pengelolaan listrik dan sumber api, manajemen tanggap darurat gedung, manajemen keselamatan dan kebakaran gedung, persyaratan dan tata cara evakuasi, penggunaan mekanik elektrik, dan P3K. Kemudian dari segi kesehatan kerja, yaitu peningkatan pengetahuan kesehatan kerja, pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja, penyediaan ruang ASI, dan aktivitas fisik. Kemudian dari kesehatan lingkungan. Dari segi kesehatan lingkungan seperti sarana bangunan, penyediaan air bersih, toilet, pengelolaan limbah, cuci tangan pakai sabun, pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit. Nah, dari segi ergonomi yaitu ada luas tempat kerja, kursi, koridor, postur kerja, dan durasi kerja. Dalam rangka mendukung pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, guna terciptanya tempat kerja yang aman dan nyaman dan produktif, maka setiap kantor hendaknya memiliki sistem manajemen K3 atau SMK3. Nah, tahapan dalam pelaksanaan SMK3 yaitu penetapan kebijakan K3 perkantoran yang merupakan pernyataan tertulis pimpinan kantor mengenai kebijakan K3. Kemudian ada perencanaan K3 perkantoran minimal memuat tujuan dan sasaran.
skala prioritas, upaya pengendalian bahaya, penetapan sumber daya, jangka waktu pelaksanaan, indikator pencapaian, dan sistem pertanggungjawaban. Yang ketiga, pelaksanaan rencana K3 perkantoran. Yang keempat, pemantauan dan evaluasi K3 perkantoran. Yang kelima, peninjauan dan peningkatan kinerja K3 perkantoran. Standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016. Pada prinsipnya, jika setiap pimpinan tempat kerja atau perkantoran memiliki komitmen yang kuat untuk menegakkan standar K3 di perkantoran, maka akan timbul tempat kerja yang sehat dan nyaman, sehingga karyawan atau pekerja yang berada di tempat kerja tersebut merasa bersemangat dan selalu akan dalam kondisi sehat, dan otomatis produktivitas kerja akan meningkat. Oke teman-teman, demikian sedikit sharing tentang K3 perkantoran. Semoga bermanfaat dan thanks for watching.